Pria ini hanya memberi para tentara sepotong kecil daging saat makan. Tetapi ketika menyangkut bawahannya sendiri, ia menyajikan porsi makanan yang sangat besar untuk masing-masing dari mereka. Seorang juru masak mencoba menghentikannya, tetapi karena pangkatnya lebih rendah, ia justru dimarahi. Keadaan menjadi semakin buruk. Saat juru masak sedang membersihkan dapur, pria itu membawa para bawahannya ke area belakang. Mereka tidak hanya mengotori dapur yang baru saja dibersihkan, tetapi ia juga memerintahkan juru masak untuk memasak semua sisa daging yang ada. Daging itu seharusnya cukup untuk para tentara selama 1 minggu penuh. Namun sekarang, semuanya telah dihabiskan oleh kelompoknya. Akibatnya, para tentara lainnya hanya mendapatkan sedikit makanan sisa. Tiba-tiba, sebuah peringatan muncul di sistem milik juru masak. Tingkat kepuasan kantin telah turun menjadi 53%. Jika angkanya turun di bawah 50%, perjalanan karirnya sebagai koki akan berakhir. Saat juru masak mulai panik, salah satu rekannya mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Pria itu tidak selalu bersikap sombong seperti ini. Pasti ada sesuatu yang telah mengubahnya. Karena ingin mengetahui kebenarannya, juru masak itu menemui manajer kantin untuk mencari jawaban. Ternyata, orang tua pria tersebut telah meninggal ketika ia masih kecil. Ia dibesarkan oleh neneknya, yang berjualan burger di pinggir jalan untuk menghidupinya. Ketika pertama kali tiba di markas, ia sering dirundung oleh tentara yang lebih senior di kantin. Setiap kali merasa sedih, ia akan menelepon neneknya. Tetapi ia selalu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Khawatir cucunya diperlakukan dengan buruk, sang nenek membuat burger sendiri untuk dibagikan kepada rekan-rekan tentaranya. Menurut manajer kantin, itu adalah burger ternak yang pernah ia cicipi. Lalu tragedi terjadi. Neneknya meninggal dunia secara tiba-tiba. Pria itu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak berada di sisinya pada saat-saat terakhir hidupnya. Sejak hari itu, ia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bertekad untuk membantunya melepaskan penyesalannya, juru masak itu memutuskan untuk membuat ulang burger tersebut. Dengan mengandalkan ingatan manajer kantin, ia berhasil menyusun kembali sebagian besar resepnya. Namun, masih ada 4 detail penting yang belum diketahui. Satu-satunya cara untuk menemukannya adalah melalui percobaan demi percobaan. Setiap burger yang ia buat terasa lezat. Namun, manajer kantin terus mengatakan bahwa masih ada rasa manis gurih tertentu yang hilang. Tidak peduli berapa kali ia mencoba, juru masak itu tetap tidak dapat menciptakan kembali rasa yang begitu familiar tersebut. Saat hampir menyerah, sebuah toples saus apel murah di sudut ruangan menarik perhatiannya. Setelah mencicipinya, ia tiba-tiba menyadari sesuatu. Nenek pria itu tidak mampu membeli bahan-bahan yang mahal. Rasa-rasa istimewa itu pasti berasal dari bahan makanan sederhana. Dan kemudian ia menemukan jawabannya. Rasa manis gurih yang kaya itu berasal dari bawang bombay yang dikaramelisasi. Malam itu, pria tersebut masuk ke ruang makan dan langsung melihat sebuah burger yang telah disiapkan di atas meja. Aromanya terasa sangat familiar. Setelah menggigitnya sekali, ia seakan kembali ke masa ketika neneknya masih hidup. Ia hampir bisa mendengar suara neneknya lagi, mengajarinya bagaimana menjadi orang yang baik. Keesokan paginya ketika juru masak datang untuk menyiapkan sarapan, ia mendapati pria itu sudah bekerja keras di dapur. Melihat senyum di wajahnya, sang juru masak tahu bahwa pria yang dulu pernah ia kenal akhirnya telah kembali.